teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, Mas Do akan lanjut pembacaan kita ya. Kali ini Mas Do akan angkat tema yang akan terungkap. Oke, Mas Do akan baca secara umum aja ya. Sorry, ada mobil di depan. Kita akan baca secara general reading ya. Ini sudah bisa terjadi atau belum ya, bisa vice versa. Kita akan bacakan yang akan terungkap atau akan segera tersibak gitu ya. Ini akan Mas Do shuffle dulu ya. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle ya. Teman-teman yang ingin dibacakan boleh komen atau boleh dari Instagram ya, follow aja di @masdooracle ya. Yang akan terungkap atau yang akan segera terungkap ya. Ini udah di shuffle ya, langsung kita tarik 8 kartu. Oke, ada 10 pentacle ya. 2 The Tower ya. 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, ini udah Mas Do shuffle ya, udah ditarik juga 8 kartu yang akan terungkap ya. Ini kita rapikan sebentar ya biar enak dipandang ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, ingat pembacaan Mas Do ini akan ada hal positif dan ada yang negatif. Jadi Mas Do harap kalian bisa bijak untuk mengambil yang positif ya. Baik, kita mulai aja dari langsung yang pertama yang akan segera terungkap. Ada gambaran 10 pentacle ya. 10 pentacle ya. Ya. 10 pentacle adalah gambaran successful finansial atau gambaran keuangan yang sukses. Di sini saya melihat akan ada gambaran keuangan yang sukses. Oke. Gambaran keuangan yang sukses, tapi di sini ada gambaran hal yang harus dikhawatirkan. Jadi ini bisa aja kamu ingin melihat ya, kok tiba-tiba sih dia ini mendadak sukses sih gitu kan. Atau kok tiba-tiba dia punya uang banyak, beli mobil, beli motor, HP baru gitu. Yang nggak memungkinkan lah untuk dia, mungkin yang ekonominya tuh lemah gitu ya. Di sini saya melihat ada gambaran yang mengkhawatirkan ya. Di sini juga ada gambaran kekayaan, oke. Gambaran legasi juga ya. Yang mana ini kalau legasi itu kan peninggalan ya, berarti bukan punya dia, berarti di sini dia disubsidikan. Nah, teman-teman, kalau kita artikan ini ke dalam seseorang ya, di sini memang dia terlihat ada uang yang berlebih nih. Tapi cara dia mendapatkan uang ini tidak benar ya. Di sini kalau saya lihatnya ada gambaran ya, dia memoroti. Oke. Mungkin di sini kamu baru berpisah nih sama seseorang ya. Seseorang ini tiba-tiba ya memiliki harta yang berlebih lah, yang mana mungkin sebelumnya dia itu biasa aja ya. Dan di sini dia memamerkan ke kamu atau dia kayak menunjukkan lah, wah lihat nih aku berhenti dari kamu atau udah putus atau udah cerai dari kamu lebih sukses. Ternyata ini bukan punya dia. Oke. Sorry ya, sepertinya anak sebelah main mobil ya. Ini sorry sekali lagi kita ulang ya. Ini bukan kekayaan dia ya. Di sini dia teman-teman memoroti atau di sini dia mencari, sorry ya, ini mohon maaf ya, saya bukan merendahkan ya. Kalau perempuan itu dia mencari janda kaya atau laki-laki dia mencari dedi kaya gitu ya. Teman-teman, ini adalah gambaran orang yang ingin mencari jalan pintas ya. Di sini dia itu mungkin menawarkan, mungkin kita akui ya, dia mungkin ada jual mungkin dari muka ya, dari body gitu ya. Di sini dia mencoba menggait yang lebih kaya ya. Dimana dia di sini memorotin ya, kayak dia minta belikan ini dong, aku mau beli motor, aku mau beli mobil biar aku terlihat keren di depan teman-teman aku ya. Jadi di sini dia sebenarnya bukan kekayaan dia di sini gambarannya ya. Kalau kita lihat di sini dia hasil dapat dari, mohon maaf itu tadi cara memoroti, atau mohon maaf sekali lagi ini saya tidak merendahkan ya, dari cara-cara yang entah menjual diri atau dari cara yang tidak baik ya. Ya logika aja deh, dia baru bercerai dari kamu mungkin susah tiba-tiba kaya ya. Ternyata di belakangnya itu ada dedi kaya atau janda kaya gitu ya. Di sini saya bukan berarti bilang kalau janda kaya itu mudah dimanfaatkan, tidak ya. Di sini mungkin dia menawarkan tadi guys, orang yang modus ini tuh sulit kita bedakan dia ini tulus atau enggak ya. Mungkin cara dia emang seperti itu guys. Ada tipe orang itu dia mencari ya itu tadi guys, ada yang berlebih dia dekati, udah diporotin ditinggalin, cari yang baru lagi, porotin cari yang baru lagi. Itu kan ada kasusnya ya kemarin di barat ya. Dia itu tadi guys, ibu-ibu rumah tangga ya, yang kesepian ya, yang jauh ditinggal suami atau istrinya ditinggal gitu kan. Dia mencari kesempatan itu di mana ada uang ya, agar dia terlihat lebih hidup hedon gitu ya. Nah, lanjut. Ada gambaran King of Sword atau Raja Pedang ya. Di sini teman-teman ada gambaran authority ya.
Di sini dia itu memang kalau kita lihat itu gambarannya memang kayak berwenang ya, atau di sini dia mungkin menggunakan embel-embel orang yang berwenang. Dia akan mengaku, wah aku anak ini loh pengusaha ini, aku pengusaha ini loh ya. Jadi dia menggait itu dia tidak dengan cara bodoh juga guys, dia dengan cara menipu juga ya. Ini loh aku sebenarnya pengusaha ini loh, punya ini ya. Nah, jadi dari di situ akan memberikan embel-embel ya. Di sini juga ada gambaran kepintaran. Nah, dia memang pintar, tapi pintarnya ini dengan cara menipu, guys. Itu dia sayangnya. Ya, ada intelijen yang digunakan yang tidak baik ya, di cara memanfaatkan orang ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Jadi di sini guys, dia memang caranya akan melompat gitu ya. Dia akan mencari yang kaya-kaya nih ya. Lawan jenis yang kaya-kaya, dan dia akan nanti itu tadi mengaku aku pengusaha ini, aku ini. Dan dia itu awal-awalnya dia akan keluarkan modal dulu sedikit ya, agar terlihat oh iya dia hidupnya mewah gini-gini. Ya ternyata setelah diapain dia memorotin ya. Dan dia akan menyombongkan ke orang-orang lain ya, ke target baru dengan kekayaan yang dia dapat dari yang sebelumnya dia sombongkan lagi gitu. Agar apa? Orang terkesima ya. Itulah caranya dia untuk cara menangkap jebakan dia. Itulah guys, kalau buaya udah ahli gini nih, buaya darat udah ahli ya kan. Jadi intrik-intriknya banyak ya guys. Jadi dia gunakan kekayaan yang dia dekati ini untuk mencari yang mangsa baru gitu. Jadi ini adalah gambaran emang apa ya? Emang orang tipenya itu tadi guys, kayak pekerjaan buat dia ya. Untuk kayak menipu orang yang kaya-kaya, dan dia gunakan tipunya itu untuk menipu orang lagi ya. Agar mau sama dia ya. Dia misalnya yang ini punya mobil, dia pakai mobil, misalnya mobil merek mewah ya kan, dipakai. Dia cari yang baru mana yang kaya juga gitu. Jadi dia ini nggak pernah habis guys, dia itu melompat. Kalau kayak kasus yang di luar negeri itu sampai berapa puluh M dia bisa lakukan kayak gitu ya. Karena tadi guys, kita ini terkadang memang memperhatikan penampilan ya. Kita lihat orang pakai jas, pakai mobil mewah, wah ini orang kaya nih. Paling kita nggak tahu nih kerjaannya apa, kita nggak tahu ya kan. Nah, di sini ada gambar The Tower. Tetapi teman-teman, ini sudah ada chaosnya ya. Sudah ada huru-haranya ya. Lambat laun akan terungkap ya kan. Pasti korban-korbannya akan merasa, ini mobil aku yang dipakai kok dia bawa perempuan lain nih atau laki-laki lain nih gini. Tentu orang akan merasakan teman-teman. Ini kayaknya mobil si itu deh yang dia bawa. Masa iya sih dia ngakunya ini mobil dia gitu ya kan. Jadi akan lambat laun akan terungkap gitu ya. Jadi udah ada huru-hara di sini ya. Dan di sini dia masih mencoba kayak enggak, itu kemarin dipinjam ini. Padahal dalam hatinya dia udah deg gitu loh ya. Udah huru-hara gitu. Ya, udah mulai timbul ya chaos di sini. Ya teman-teman, kalau kita hidup dengan menipu ya pasti akan lambat laun akan kelihatan gitu loh ini dia. Dengan mencari mangsa-mangsa ini ya pasti mangsanya akan sadar gitu ya kan. Lanjut. Di sini ada strength, tapi di sini dia kuat, kokoh ya. Dengan itu tadi guys, dia itu tampilannya ini membuat casingnya ini betul-betul gimana gitu ya. Sehingga kita kayak lihat, oh iya nih emang dia kaya gitu ya. Jadi di sini ada kekuatan strengthnya itu kuat banget ya. Tapi sayangnya kuatnya nggak dipakai ke jalan yang benar gitu loh. Dia untuk memanfaatkan itu tadi guys, yang mohon maaf ya kesepian ya kan, orang yang kaya gitu. Dia manfaatkan kelihayan dia ini untuk melakukan hal itu. Walaupun mungkin udah mulai ada yang sadar, tapi belum bisa berhasil guys, belum bisa terbongkar gitu. Ya, tapi lambat laun akan hancur. Kalau ada tower tuh ujung-ujungnya akan hancur, tapi saat ini belum. Baru ada huru-hara sedikit aja gitu. Ya, masih bisa terselamatkan dia kalau saat ini. Berikutnya ada Four of Swords. Tapi kalau kita lihat dari tarot, ya sebenarnya mental dia ini sebenarnya udah drop gitu ya. Bagaimanapun ya pasti ada rasa bersalah, pasti ada teman-teman ya. Tidak ada hati pun orang kita bilang, pasti dia memiliki pikiran ya kan. Dia pasti aduh ini kayaknya udah mulai sadar nih, kayak mana. Nanti dia akan alihkan pikirannya dengan berfoya-foya dengan uang orang tadi saya bilang ya. Nah ini tadi guys, dia meloncat mencari yang itu kayak kaya ya. Nah, jadi simpanan lah jatuhnya dia. Dia rela merendahkan harga dirinya agar bisa terlihat hidup kaya gitu ya. Yang mana ini berbahaya sekali, dia mencari banyak korban gitu ya kan. Dan kita guys, ternyata saya bilang kita itu kan kadang lihat penampilan ya. Kita ada lihat, oh dia kayak mobil ini, pakai jas ini, padahal mobil orang, kita nggak tahu ya kan. Nah itulah tadi guys, dia mencari mangsanya kayak gitu. Dia akan memperlihatkan hidup hedonnya agar orang melihat, oh iya dia kaya nih, wah gini nih, boleh aku dekatin nih. Nah, nanti udah dapet, dia porotin lagi, dia pakai porotan hasilnya itu dia cari lagi yang lain gitu. Oh iya nih ini, ambil lagi. Tentunya korban sebelumnya sadar dong. Nah ini tadi udah ada huru-hara. Tapi karena masih sedikit ya, masih belum kayak gejolak besar, baru sedikit nih. Tapi lambat laun ya akan habis. Kenapa? Dia ini nggak akan pernah cukup, hidupnya terlalu hedon ya.
Kalau mungkin dia hanya mencari mangsa beberapa gitu, selesai, udah clear gitu ya. Dia bisa hidup senang, tapi tidak. Dia ini mementingkan gaya kalau kita lihat. Nih, ada Four Pentacle. Di sini dia sudah mulai berhati-hati guys, sudah kayak mulai memperlindungi. Ya, dia mulai udah simpan hartanya, dia udah mulai kayak main hati-hati gitu. Karena dia mulai sadar, oh ini kayaknya nanti akan ketahuan nih. Ya. Dia juga, itu tadi dia pintar kalau kita lihatnya, ada gambaran King tadi di atas, dia King of Swords gitu, kepintaran. Oh ya, lambat laun pasti akan ketahuan nih, sedikit demi sedikit aku tabung juga. Kalaupun ketahuan aku ada simpanan nih, tadi. Aku ada pegangan nih, ya, gitu ya. Nah, selain itu ada The Hangman ya. Dia sekarang saat ini udah kayak orang yang terikat guys, sudah bingung karena udah terlalu banyak yang dibohongi guys, udah terlalu banyak yang dibohongi ya. Jadinya dia bingung sendiri ya, udah terlalu banyak yang dibohongi, dia kayak udah bingung mau bohong apa lagi gitu ya kan. Lambat laun akan sirna semua, lambat laun akan terungkap. Nih, ada The Sun. Kebenaran akan terungkap, kata tarot di sini ya. Itulah tadi The Tower Nyerong ya. Jadi memang saat ini dia itu masih hidup foya-foya, ya itu tadi guys, harta orang ya. Dia mencari orang yang kaya, yang kesepian, dia akan dekati, dan ngaku ini udah dapat, dia cari yang baru lagi menggunakan harta yang itu, dapat, cari lagi gitu terus ya, sampai lambat laun akhirnya terungkap. Tapi di sini dia udah ada simpanan, disimpan dia ya. Oke, sampai sini aja deh, thank you ya. Jadi udah kelihatan ya yang akan terungkap. Jadi lambat laun dia akan terungkap nih kisahnya. Oke, sampai sini aja, thank you banget udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.